Halo semua, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai penerapan hukum Newton. Nah, untuk membahas soal-soal mengenai penerapan hukum Newton, kalian harus tahu beberapa jenis gaya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu ada gaya berat. Gaya berat ini pasti ada pada setiap benda karena setiap benda itu pasti mempunyai massa. Jadi setiap benda bermassa nanti pasti akan ada gaya berat. Dan perlu diingat gaya itu adalah besaran vektor. Jadi dia punya besar dan juga punya arah. Kalian harus gambar arah dari gaya tersebut masing-masing kemana. Nah, untuk gaya berat itu arahnya akan selalu menuju ke bawah. Dan persamaan dari gaya berat itu dilambangkan dengan W kecil, rumusnya adalah M kali G, jadi massa dikali dengan percepatan gravitasi. Yang kedua itu ada gaya normal. Gaya normal ini akan ada ketika suatu benda itu bersentuhan dengan benda lain. Nah, cara penggambaran gaya normal itu adalah arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi contoh misalkan baloknya ini berada di atas lantai, jadi dia akan mengalami gaya normal, arah gaya normalnya tegak lurus dari lantai seperti ini, di ke atas, kemudian jika baloknya berada di atas bidang miring, berarti arah gaya normalnya adalah tegak lurus terhadap bidang miring. Sedangkan untuk besar gaya normal itu nanti ditentukan oleh gaya-gaya yang lain yang sejajar dengan gaya normal. Jadi persamaan untuk gaya normalnya itu tidak pasti. Kemudian yang ketiga itu ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini akan ada ketika balok atau benda itu berada pada permukaan yang kasar. Dan cara penggambarannya itu adalah selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, untuk gaya gesek sebenarnya dia dibedakan menjadi dua, ada gaya gesek statis dan kinetis. Jadi gaya gesek statis itu bekerja pada benda yang diam, sedangkan gaya gesek kinetis itu bekerja pada benda yang bergerak. Jika pertama benda diam, tapi kemudian dia tepat akan mulai bergerak, di sana ada namanya gaya gesek statis maksimum atau Fs max. Jadi Fs max itu rumusnya adalah mu S kali N, sedangkan untuk gaya gesek kinetis itu persamaannya adalah Fk sama dengan mu K kali N. Jadi mu S itu koefisien gesek statis, kemudian mu K itu adalah koefisien gesek kinetis, dan N itu adalah gaya normal. Sehingga untuk mencari gaya gesek kita harus menghitung dulu berapa besar gaya normalnya, kemudian dikalikan dengan nilai dari koefisien gesek permukaan tersebut, seperti itu. Yang terakhir itu ada gaya tegangan tali. Nah, untuk gaya tegangan tali itu akan ada pada benda yang dihubungkan dengan tali atau kawat. Cara menggambar gaya tegangan tali itu adalah digambar dari benda yang ditinjau. Jadi maksudnya bisa kalian perhatikan, jadi ada balok A dan balok B dihubungkan dengan tali, itu artinya balok A mempunyai gaya tegangan tali, balok B juga mempunyai gaya tegangan tali. Tapi cara gambarnya itu ketika kita ingin mencari arah gaya tegangan tali dari balok A, itu kita gambar dari balok A ini. Jadi kita gambar dari balok A, berarti balok A itu mengalami gaya tegangan tali, lambangnya adalah T besar, itu arahnya ke kanan. Sedangkan untuk balok B, berarti arah gaya tegangan talinya adalah digambar dari balok B. Jadi itu maksudnya kata-katanya digambar dari benda yang ditinjau. Jadi kita gambar dari balok B, mengikuti talinya, berarti arahnya adalah ke kiri. Baik, sekarang kita lanjut ke soal-soal dari penerapan hukum Newton. Jadi soal pertama di sini ada Agus bermassa 60 kg, dia berada dalam lift yang bergerak ke atas. Percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Ini ditanyakan berapakah gaya normal yang dimiliki oleh Agus. Jadi dalam soal penerapan hukum Newton itu kita harus gambar dulu gaya apa saja yang ada pada benda. Jika bendanya bergerak, nanti
kita pasti menggunakan penerapan dari hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jadi untuk semua soal di penerapan hukum Newton, termasuk soal yang nomor 1 ini, kita gambar dulu gaya apa saja yang ada pada Agus. Jadi karena yang diketahui di soal itu pertama ada massa M 60 kg, kemudian ada percepatan berarti A 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan itu adalah gaya normalnya N. Kita gambar dulu gaya yang ada. Karena dia bendanya atau Agus ini bermassa, pasti Agus itu mempunyai gaya berat. Ingat tadi, gaya berat itu digambarkan arahnya selalu ke bawah. Kemudian, kaki Agus itu dia bersentuhan dengan lantai. Berarti kaki Agus itu mengalami gaya normal, dan cara gambarnya itu adalah tegak lurus dengan lantai. Jadi ke atas tegak lurus seperti ini. Nah, si Agus ini dia hanya memiliki 2 gaya. Jadi tidak ada gaya gesekan, kemudian tidak ada tegangan tali juga karena dia tidak dihubungkan dengan tali, hanya ada W dan N. Sehingga kita sekarang bisa masuk ke persamaan karena kita sudah gambar gaya-gaya yang ada pada Agus. Kita masuk ke persamaan, ada percepatan, berarti kita gunakan rumus sigma F itu sama dengan M kali A. Massa kali percepatan. Nah, konsepnya sigma F di sini adalah gaya menyebabkan benda bergerak atau gaya yang sejajar dengan arah gerak benda. Jadi kalau bendanya bergerak di sumbu Y seperti ini liftnya dia bergerak di arah sumbu Y, tepatnya ke atas, berarti kita gunakan gaya-gaya yang ada di sumbu Y. Kebetulan gaya normal dan gaya berat ini dia keduanya ada di sumbu Y, berarti kita gunakan kedua gaya ini. Tapi gaya normalnya arahnya ke atas, kemudian gaya berat itu arahnya ke bawah. Jadi kita di sini gayanya tandanya karena berlawanan, berarti kalau vektor ingat berlawanan arah berarti satu ada tanda positif, yang satunya tandanya negatif. Nah, yang kita gunakan positif itu adalah yang searah dengan arah gerak benda. Jadi karena liftnya dia bergerak ke atas, otomatis gaya yang ke atas yang tandanya positif. Jadi N-nya nanti tandanya positif. Jadi kita tulis ini N-nya positif. Kemudian gaya beratnya arahnya ke bawah berlawanan dengan arah gerak benda, berarti tandanya negatif. Min W sama dengan M kali A. Kemudian kita uraikan lagi, gaya berat itu persamaannya adalah massa kali gravitasi. Disubstitusi nilainya, massanya 60, gravitasinya kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan liftnya 2 meter per sekon kuadrat, jadi N-600 sama dengan 120, sehingga N itu nilainya adalah 600 tambah 120. Jadi besar gaya normal yang dialami oleh kaki Agus itu sebesar 720 Newton. Nah, kita lanjut ke penerapan soal yang kedua. Jadi, soal ini juga sudah sering terlihat di ujian nasional, dan ini juga merupakan salah satu soal UMPTN sebelumnya. Jadi, ada 3 buah balok A, B, dan C, dia dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya F ke kanan sebesar 10 Newton. Dan massa dari balok ini sudah diketahui semuanya, jadi ada MA, MB, dan MC. Kemudian yang ditanyakan itu adalah besar perbandingan tegangan tali antara AB dan BC. Nah, sama seperti tadi kita harus gambar dulu gaya apa saja yang ada di masing-masing benda atau balok. Nah, untuk balok A, kita gambar dari balok A, jadi dia punya massa, kita gambar
di balok A ada gaya berat, arahnya selalu ke bawah. Dari tengah-tengah benda arahnya selalu ke bawah. Kemudian balok A-nya bersentuhan dengan lantai, berarti ada gaya normal, arahnya tegak lurus ke atas. Ini gaya normalnya dalam balok A. Kemudian balok A juga dihubungkan dengan tali, berarti dia memiliki gaya tegangan tali. Cara gambarnya digambar dari balok, berarti arahnya ke kanan. Ini adalah tegangan tali antara A dan B. Kemudian kata-katanya di sini bidangnya licin, berarti otomatis tidak ada gaya gesekan. Sehingga di balok A itu hanya ada 3 buah gaya, ada NA, WA, dan TAB. Kemudian kita gambar sekarang gaya yang ada di balok B. Jadi dia mempunyai gaya berat, arahnya selalu ke bawah, kemudian bersentuhan dengan lantai, berarti memiliki gaya normal, tegak lurus. Kemudian si B ini dia berhubungan dengan tali terhadap A. Jadi dia ada gaya tegangan tali, cara gambarnya digambar dari balok B, berarti arahnya ke kiri, tapi ini sama besarnya TAB. Jadi kalau satu tali itu nanti besar tegangan talinya pasti sama, hanya arahnya berbeda karena dia dialami oleh benda yang berbeda. Jadi gaya tegangan balok B, sini arahnya ke kiri 1, kemudian balok B di sebelah kanan juga dihubungkan oleh tali ke balok C, berarti dia juga ada tegangan tali di sini, arahnya ke kanan. Jadi digambar dari B ke kanan. Sehingga di balok B itu ada 4 gaya, 2 gaya di sumbu Y, ada 2 gaya di sumbu X. Kemudian di balok C itu ada gaya sama, jadi dia bermassa, ada gaya berat, arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya normal, dia ditarik ke kanan dengan gaya F, dan dia juga dihubungkan dengan tali. Cara gambarnya digambar dari balok itu sendiri ya. Jadi digambar dari balok C ke kiri. Jadi ini tegangan talinya TC terhadap B atau sama dengan T di C. Nah, kalau dibuat terpisah, jadi gaya yang dialami benda C itu ada NC, WC, dan TBC yang arahnya ke kiri. Lagi satu ada F juga ke kanan. Itu jadi ada 4 buah gaya. Nah, sesudah menggambarkan gaya-gayanya, baru kita bisa masuk ke persamaan. Jadi kita untuk mencari tegangan tali itu biasanya kita harus meninjau balok-balok atau bendanya ini secara terpisah. Jadi ditinjau satu-satu, maksudnya kita tinjau dulu dari benda A, kemudian nanti ke benda B dan ke benda C. Jadi kita tinjau benda A dulu. Jadi persamaannya berarti sima F di A saja sama dengan massa A juga dikali A. Kemudian gaya yang ada di benda A bisa diperhatikan di sini ada TAB di sumbu X dan NaWA itu ada di sumbu Y. Sedangkan pergerakan bendanya kalau ditarik ke kanan pasti dia bergerak dalam arah horizontal atau dalam arah sumbu X. Berarti yang kita pakai di sima FA-nya ini adalah gaya yang ada di sumbu X, karena konsepnya sigma F itu adalah gaya yang sejajar dengan arah gerak benda gitu. Karena dia bergerak di sumbu X, berarti kita pakai yang ada di sumbu X, yaitu di balok A itu hanya ada TAB. Jadi TAB sama dengan MA besarnya 5 kg kali A, berarti kita baru dapat satu persamaan TAB sama dengan 5A. Nah, sesudah meninjau benda A, baru kita bisa lanjut ke benda B. Jadi sekarang diperhatikan gaya yang tadi
apa saja yang ada, sehingga persamaannya sigma F di B itu sama dengan massa B kali A. Gaya yang ada di benda B itu adalah TAB, TBC, NB, dan WB. Tapi karena dia gerakannya dalam sumbu X, berarti kita pakai yang hanya di sumbu X saja, yaitu TBC dan TAB. TBC arahnya ke kanan, TAB arahnya ke kiri. Karena dia bergerak ke kanan, berarti yang positif itu adalah yang searah dengan arah gerak benda, atau yang positif itu adalah yang arahnya ke kanan, TBC. Jadi TBC tandanya positif, sedangkan TAB itu dia berlawanan dengan arah gerak benda, berarti tandanya negatif. TBC min TAB sama dengan MB kali A, MB massanya 3. Tadi di persamaan 1 kita sudah peroleh nilai TAB-nya sama dengan 5A. Kita bisa substitusi di sini TBC min 5A itu sama dengan 3A, sehingga TBC itu sama dengan 5A plus 3A. TBC itu adalah sebesar 8A. Ini kita baru dapat lagi persamaan yang kedua. Nah, kemudian lagi satu, kita belum tinjau yang benda C. Di terakhir kita tinjau benda C. Berarti persamaannya sigma FC sama dengan MC dikalikan dengan A. Nah, kemudian sigma FC yang dipakai itu pasti hanya yang ada di sumbu X, karena dia gerakannya memang di sumbu X. Yang positif itu adalah yang ke kanan, karena arah gerak baloknya ke kanan ya. Jadi F positif, sedangkan TBC-nya negatif. WC sama NC itu tidak digunakan, karena dia tidak ada pergerakan di sumbu Y. Otomatis di sini menjadi F min TBC sama dengan MC kali A. F-nya tadi nilainya 10, kemudian TBC, karena kita tadi sudah peroleh di persamaan kedua, boleh disubstitusi langsung. Jadi TBC itu tadi dari persamaan kedua 8A ya. MC-nya tadi 2 kg 2A. Berarti kita bisa dapatkan nilainya 10 sama dengan min, pindah ke sini kan jadi ke ruas kanan jadi plus. Otomatis ini tinggal diselesaikan matematikanya saja, ketemu A itu nilainya adalah percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Jadi A-nya sudah ketemu, tapi sekarang kita sebenarnya ingin mencari tegangan tali AB dan tegangan tali BC. Jadi kita mau cari TAB dan TBC. Karena kita sudah ketemu nilai A, berarti tinggal disubstitusi saja ya. Jadi untuk mencari TAB berarti kita tinggal substitusi nilai A-nya di persamaan 1. Tadi TAB itu katanya 5A. Berarti ini jadinya 5 kali 1. TAB itu nilainya adalah 5 Newton. Kemudian untuk TBC tadi di persamaan kedua itu adalah sebesar 8A, sehingga 8 kali nilai A-nya substitusikan, berarti TBC itu sama dengan 8 Newton. Sekarang kita ingin mencari perbandingannya, berarti nilainya tinggal kita bandingkan TAB dengan TBC. Sehingga TAB banding TBC itu nilainya adalah 5 Newton dibanding 8 Newton. Seperti itu. Jadi diselesaikan satu-satu, terpisah antara balok A, balok B, dan balok
C. Tetap kuncinya harus digambar dulu, baru bisa nanti kita setelah menggambar tuh kita tahu susunan dari sigma F-nya. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jadi pada soal di sini yang diketahui itu adalah balok dengan massa 1,5 akar 2 kg. Kemudian diberikan gaya itu sebesar 10 Newton membentuk sudut 45 derajat terhadap lantai. Jadi terhadap posisi horizontal. Apabila baloknya bergerak dengan percepatan tetap 4/3 meter per sekon kuadrat, berapakah koefisien gesek antara balok dan lantai? Oke, yang diketahui itu ada massa, kemudian ada gayanya, kemudian ada percepatan A, meter per sekon kuadrat, sudutnya di sini 45 derajat. Yang ditanyakan itu adalah koefisien gesek. Berarti koefisien gesek itu adalah lambangnya mu. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita gambar dulu gaya yang ada di balok sini. Jadi balok ini dia, ingat setiap benda bermassa ada gaya berat ya, arahnya selalu ke bawah. Kita gambar dulu gaya beratnya. Kemudian baloknya ini dia bersentuhan dengan lantai, berarti ada gaya normal. Cara gambarnya tegak lurus kan tadi. Ya, ini N. Kemudian karena lantainya kasar, berarti ada gaya gesek. Gaya gesek itu ingat digambar dengan berlawanan arah gerak benda. Jadi kalau ditarik ke kanan berarti otomatis dia melawan, yaitu arahnya gaya geseknya ke kiri gitu. Jadi kita beri lambang FG. Nah, sudah. Nah, untuk penggambaran dari gaya vektor itu pasti kita menggunakan arah ya. Jadi di sini kita pakai acuannya ada gaya yang di arah sumbu X, kemudian ada gaya yang di arah sumbu Y. Ingat di sini kita menggunakan konsep vektor di materi semester 1. Jadi untuk N sama W itu dia adanya di sumbu Y namanya. Kemudian FG dia ada di sumbu X. Kemudian ada gaya F lagi satu, ini. Jadi F ini dia tidak ada di sumbu X dan tidak ada di sumbu Y, belum terlihat. Tapi dia sebenarnya punya komponen di sumbu X dan sumbu Y. Jadi setiap yang belum terlihat berada di sumbu X atau sumbu Y, berarti kita harus cari komponen vektornya yang diuraikan dulu. Berarti si F ini kita uraikan. Kita cari komponennya di sumbu X dan kita cari komponennya di sumbu Y. Caranya adalah tarik garis putus-putus tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ini adalah komponennya di X kan, Fx. Kemudian tarik garis putus-putus lagi satu yang tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi ada si F ini punya besar Y sekian, Fy gitu. Jadi ada Fx dan ada Fy. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jadi sekarang kita bisa lihat di balok ada gaya di sumbu Y itu sebanyak 3. Jadi ada N, Fy, dan W. Sedangkan di sumbu X itu ada 2 buah gaya, yaitu kita pakai N sumbu X-nya dilingkarin ya, Fx sama Fg gitu. Tapi Fx-nya satu ke kanan, Fg-nya ke kiri. Nah, kita cari nih Fx ini dia besarnya berapa. Jadi ingat Fx ini berada di samping sudut. Setiap menguraikan tuh kita pakai vektor ya. Kalau di samping berarti dia menggunakan persamaan cos. Jadi Fx ini biasanya adalah F cos sudutnya 45 cos theta. Jadi kalau Fx-nya F cos, otomatis Fy-nya itu besarnya adalah sin theta, F sin 45 gitu. Jadi Fx-nya F cos 45, Fy-nya F sin 45. Baru sekarang kita masuk ke persamaan.
Oke. Kita masuk ke persamaan. Bendanya itu bergerak dalam arah horizontal atau sumbu X ya, ke kanan tepatnya. Berarti sigma F yang dipakai itu adalah sigma Fx sama dengan M kali A. A-nya juga di arah X gitu. Gaya yang ada di sumbu X itu tadi sudah saya lingkari gitu. Jadi yang ada di sumbu X itu adalah Fx dan Fg atau F cos 45 dan Fg. Yang positif itu adalah yang arahnya searah dengan arah balok. Berarti yang ke kanan yang tandanya positif. F cos 45 positif, Fg negatif. M kali A. Kemudian kita substitusi nilainya. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Gaya gesek itu rumusnya adalah, ingat, mu kali N. Gaya gesek itu rumusnya koefisien gesek kali gaya normal. Sama dengan M-nya 1,5 akar 2 kali A-nya tadi diketahui di soal 4/3. Jadi untuk mencari mu kita harus tahu besar gaya normal. Di sini N-nya belum diketahui, berarti kita cari dulu ya. Jadi kita cari dulu gaya normalnya. Karena gaya normal itu adanya di sumbu Y, berarti kita harus menggunakan resultan gaya yang ada di sumbu Y. Jadi kita harus selesaikan dengan sigma F yang ada di Y. Sigma F-nya rumusnya sama juga sebenarnya M kali AY. Hanya saja permasalahannya di sini si balok itu tidak mengalami pergerakan dalam arah sumbu Y. Jadi dia tidak meloncat kan. Otomatis itu artinya dia AY-nya sama dengan 0. Jadi sigma FY-nya itu sama dengan 0. Setiap permasalahan di fisika biasanya pasti kebanyakan gitu kalau dia sudah bergerak di sumbu X itu artinya nanti sigma FY-nya pasti sama dengan 0. Seperti itu. Berarti sekarang kita lihat gaya yang ada di sumbu Y tadi sudah saya sebutkan itu ada N, kemudian ada F sin 45, kemudian ada W. Jadi di sini kita pakai yang ke atas arahnya positif ya, sehingga N-nya positif. Kemudian di sini F sin 45-nya positif juga. Yang di bawah kita pakai tandanya negatif, berarti W tandanya negatif. Min W sama dengan 0. Jadi yang ini semua resultannya harus sama dengan 0. Baru kita substitusi nilainya 10 sin 45 itu juga setengah akar 2. W itu rumusnya adalah massa kali gravitasi. 10 bagi 2, 5 akar 2. Kemudian massanya tadi 1,5 akar 2. Gravitasinya nilainya 10 sama dengan 0. Tinggal diselesaikan. 5 akar 2 min 1,5 kali 10, 15 ya. Oke. 5 akar 2 dikurangi 15 akar 2. Jadi akarnya sudah sama. Berarti minus 10 kan. Atau gaya normal itu besarnya adalah 10 akar 2 Newton. Jadi gaya normalnya sudah kita ketemukan hasilnya, baru kita bisa lanjut di sini. Jadi 10 bagi 2 kali setengah itu 5 akar 2 min mu kali N-nya tadi 10 akar 2 sama dengan 1,5 bagi 3 itu 0,5 kali 4 2 akar 2. Ini di sini 5 akar 2 min 10 akar 2 mu sama dengan 2 akar 2. Nah, kemudian kita bisa kumpulkan angka terhadap angka.
5 akar 2 min 2 akar 2 sama dengan min 10 akar 2 mu-nya pindah ke ruas kanan jadi positif 10 akar 2 mu. 5 akar 2 dikurangi 2 akar 2 itu adalah 3 akar 2 sama dengan 10 akar 2 mu. Ini akar 2-nya bisa dicoret. Atau mu-nya artinya nilainya sama dengan 3/10. Jadi koefisien gesek antara balok dan lantai itu nilainya adalah sebesar 0,3. Jadi kuncinya sebenarnya ketika ada permasalahan lantai kasar, otomatis di sana ada gaya gesekan. Pasti kalian nanti mengerjakan, jika ada gaya gesekan itu kalian akan mencari gaya normal terlebih dahulu. Dan kalian mencari gaya normalnya itu menggunakan gaya-gaya yang ada di sumbu Y. Atau kalian gunakan nanti sigma FI-nya sama dengan 0. Seperti itu. Baik, itu tadi 3 soal yang sudah kita bahas. Selanjutnya akan ada beberapa soal lagi terkait dengan penerapan hukum Newton. Jadi silakan tunggu video berikutnya. Kalian bisa komen jika ada yang ingin kalian tanyakan di kolom di bawah. Silakan like dan subscribe untuk notifikasi video selanjutnya. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Terima kasih.